Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sekarang berada di titik nol yang nagari ini bernama Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Nah, saya bersama tokoh masyarakat Muara Sungai Lolo, Datuk Irul. Nah, Datuk Irul yang rumahnya dari Sungai Lolo. Nah, hari ini tanggal 4 November 2023 kita berada di titik nol pengaspalan, pengerasan jalan di Muara Sungai Lolo sampai ke Pengean. Nah, ini kita cek karena laporan dari masyarakat jalan ini tidak begitu bagus pengelolaannya. Nah, ini kita cek ini sampai jalan ke sana nanti ya. Kita cek. Ini dari titik nolnya nih. Nah, titik nol. Nah, ini simpang ke Muara Lolo ini. Nah, simpangnya. Nah, ini titik nolnya. Nah, ini kita perlihatkan sampai ke ujung sana. Nah, ini titik nolnya nanti akan kita perlihatkan. Nah, ini dia kondisinya. Gitu. Nah, kita akan mengontrol jalan ini karena jalan ini merupakan pembukaan kawasan terisolir. Jadi Nagari Muara Sungai Lolo ini sampai sekarang masih terisolir. Nah, masih terisolir dan tentu pembangunan ini masyarakat akan bersyukur, tapi harus kita pantau karena pembangunan ini bangun sekarang 5 tahun 10 tahun ke depan belum tentu akan diperbaiki, maka akan kita kontrol ya. Nanti akan kita sambung videonya. Nah, ini kita mencoba menelusuri jalan yang sedang dibangun senilai 23 M, namun tidak dijelaskan sumber pendanaannya. Nah, ini kita lihat tebing-tebing yang terjal itu dikerok. Nah, keroknya ditimbun ke arah sungai. Nah, di bawah sana sungai, sehingga kelihatan agak lebih lebar jalannya. Dan ini adalah tipu saja karena dibuang ke sana sehingga jalannya lebar, padahal ini sempit. Dan kalau ini dibikin aspal, maka akan dikhawatirkan akan segera longsor karena sudah tidak kuat jalannya. Nah, ini adalah titik aspal pertama. Bisa kita lihat tipisnya ketebalan dari aspal itu. Nah, tidak sekitar ya 5 cm sampai 10 cm inilah ketebalan aspal, dan ini sangat-sangat tipis dan bisa kita lihat bagaimana kualitas dari aspal ini. Nah, kalau aspal ini kasar dan seakan ini tidak perekat, jadi seperti sekarang kita berada di belakang Sungai Lolo, persis di pinggir Sungai Lolo. Nah, kita videokan ini, dokumentasikan karena inilah sumber batu yang diambil untuk pengerasan dan untuk pengaspalan jalan antara Pangian dan Muaro. Ini alat yang diambil oleh pemborong jalan ini, jalan di pengerasan dan pengaspalan dari Pangian ke Muaro Sungai Lolo. Nah, ini alatnya. Nah, yang diambil dari pinggir Sungai Lolo ini. Tanah ini sudah, batunya sudah diambil dan ditimbun dengan tanah. Nah, ini ditimbun dengan tanah atau dionggok. Jadi kalau air hujan itu dipastikan tanahnya akan hanyut. Nah, pasti akan tererosi ini. Nah, ini di pinggir sungai ditimbun sama tanah karena batu-batu sudah ada, dan akibatnya ini terjadi pelebaran areal sungai. Nah, kalau pelebaran mesti airnya akan dangkal. Nah, kalau dangkal mesti ini akan merusak ekosistem termasuk ikan. Aspal baru beberapa hari tapi sudah mulai menggelupas. Nah, nih sudah mulai mengelupas. Nih sudah mulai aspalnya hilang. Nah, ini
Nah, sampai sana udah mulai ngelupas nih. Nah, kelihatan sekali aspalnya sedikit. Aspal kelihatan seperti aspal mentah. Ya, kenapa kita perlu penting untuk mengontrol pembangunan jalan di Kenegarian Muara Sungai Lolo ini? Karena Kenegarian Muara Sungai Lolo merupakan salah satu negari yang terluar, terujung, dan termasuk kategori tersolid. Nah, dengan pembangunan ini akan memutus mata rantai keterisoliran itu, dan kita sudah melihat suatu hal yang aneh. Anggaran informasi dari Camat Mapat Tunggul Selatan itu sebesar 23 miliar. Tidak diketahui apakah ini anggaran dari provinsi, APBN, ataupun daerah kabupaten bersama. Itu satu. Yang kedua, tidak ada papan informasi proyeknya, sehingga kita tidak tahu berapa hari kalender pelaksanaan, siapa pelaksana, dan siapa pengawas proyek ini. Jadi harus kita ketahui, karena ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Kalau tidak ada papan informasi ini, patut diduga keras bahwa akan terjadi manipulasi dan kecurangan terhadap proyek ini. Dan selanjutnya, proyek ini tidak mungkin akan terjadi lagi dalam kurun waktu sebentar, bisa jadi 10-15 tahun ke depan. Sementara itu, ini merupakan harapan masyarakat. Nah, kita